Kembali lagi di kabar siang, pemirsa. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan tetap akan menggelar pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 atau 1441 Hijriah ini. Untuk melindungi keselamatan jemaah, ibadah haji akan dilaksanakan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ketat. Pengumuman tersebut disampaikan pemerintah Arab Saudi melalui stasiun televisi Al-Ikhbariyah. Untuk pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan digelar dengan jumlah jemaah yang terbatas. Meski demikian, pemerintah Arab Saudi tidak merinci pasti berapa jumlah jemaah yang akan diundang. Selain itu, pelaksanaan ibadah haji di tahun ini hanya diperuntukkan bagi orang dari berbagai negara yang saat ini sudah lama tinggal di Arab Saudi. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai pemerintah Arab Saudi yang mengumumkan tetap akan menggelar pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 dengan jumlah jemaah terbatas, kita akan berbincang dengan Agus Maftuh Abu Gabriel, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desti. Ya, Pak Agus, dengan adanya putusan pembatasan jemaah yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, itu artinya ibadah haji ini dikhususkan bagi warga negara di Arab Saudi termasuk mukimin itu ya Pak? Betul, akhirnya keputusan yang kita tunggu-tunggu sudah keluar, dan itu adalah Al-Amru Al-Malaki atau dekret raja yang kemudian diumumkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Keputusan tersebut berbunyi bahwasanya Saudi akan tetap melaksanakan prosesi ibadah haji tahun ini 2020 1441 Hijriah dengan protokol ketat dan dengan jumlah yang amat sangat terbatas. Jadi saya memakai kata amat sangat karena redaksi aslinya dalam keputusan tersebut adalah dengan kata-kata bi'adatin mahdudatin jiddan, dengan jumlah yang amat sangat terbatas sekali. Perlu saya informasikan juga bahwa haji tahun ini bisa diikuti oleh warga negara Saudi dan juga para ekspatriat dari negara manapun yang tinggal di Arab Saudi. Begitu Mbak Desti. Oke, Pak, itu yang menjadi dasar dari keputusan pemerintah Arab Saudi ini apa Pak sejauh ini? Pertama adalah kenyataan bahwasanya fenomena atau realitas tentang virus corona masih tinggi di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, yang berdasarkan catatan KBRI Riyadh bahwa kasus corona di Saudi mencapai angka 161.005. Kemudian yang bisa recovery dan bisa sembuh sebanyak 105.175, dan yang wafat 1.300 atau 0,7%. Itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah, jadi yang pertama adalah biar tidak ada penularan virus corona, dan yang kedua Saudi mendasarkan pada sebuah prinsip-prinsip dalam tujuan syariah, atau dalam redaksi aslinya disebut dengan tahqiqan limaqasidis syariah, merealisasikan dan mengaplikasikan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip syariah, yaitu menjaga keselamatan jiwa manusia yang merupakan prioritas utama. Itu Mbak. Ya Pak Agus, sejauh ini data mukimin secara keseluruhan di Arab Saudi ini berapa, dan sebenarnya apa saja nanti yang harus dipenuhi oleh mukimin yang akan mendaftar haji? WNI atau ekspatriat Indonesia yang berada di Saudi saya perkirakan lebih dari 1 juta. Hanya saja yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri itu sekitar 350.000 orang. Perlu saya informasikan juga bahwa para ekspatriat atau warga negara Arab Saudi yang tinggal di Mekah sekalipun tidak otomatis bisa menjalankan prosesi ibadah haji kalau tidak mempunyai atau memiliki namanya tasreh atau izin melaksanakan haji.
kalau diplomat itu dikeluarkan, izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, dan kalau ekspatriat Indonesia, tasreh atau izin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saudi sudah memasang baliho besar ketika memasuki musim-musim haji. Di situ ditulis besar sekali dalam baliho-baliho, la hajja illa bitasrihin, tidak boleh melaksanakan ibadah haji kecuali orang yang memiliki izin atau tasrih. Jadi tidak otomatis WNI yang ada di Arab Saudi, para ekspatriat, saudara-saudara kami di sini bisa melaksanakan ibadah haji kalau mereka tidak mengajukan izin kepada Kementerian Dalam Negeri, dan kalau diplomat juga tidak otomatis bisa melaksanakan haji kecuali mendapatkan tasrih atau izin dari Kementerian Luar Negeri. Begitu Mbak Desti. Baik, kita harapkan nanti prosesnya ini dapat berjalan dengan baik ya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas informasinya selaku Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Assalamualaikum.